Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta agar perbankan selalu mendukung pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah karena peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan menurut Presiden, sektor UMKM lah yang memberikan peluang kesempatan yang luas bagi masyarakat. Saya hanya ingin agar dukungan terhadap sektor UMKM itu diberikan perhatian yang lebih. Karena kekuatan kita ada di sini. Jangan dilupakan yang kecil-kecil. Jangan dilupakan yang mikro, yang kecil, yang menengah. Berikan suntikan kepada mereka sebanyak-banyaknya, tentu saja dengan kehati-hatian yang tinggi. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar perbankan selalu mendukung pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah. Pasalnya peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurut Presiden, sektor UMKM lah yang memberikan peluang kesempatan yang luas bagi rakyat. Sebelumnya OJK mencatat kredit perbankan dan piutang pembiayaan tumbuh 11,4% dan 14,2%. Lebih tinggi dari rata-rata 5 tahun sebelum pandemi sebesar 8,9% dan 4,4%. Oleh karena itu Jokowi meminta agar UMKM lebih diperhatikan lagi, utamanya oleh perbankan untuk pembiayaan usaha. Tak hanya untuk UMKM, Jokowi juga menghimbau agar perbankan bisa memberikan dukungan untuk pelaku usaha yang hendak membangun smelter. Jokowi menegaskan dukungan tersebut sangat penting, namun tetap harus mengutamakan kehati-hatian dalam memberikan pendanaan untuk hilirisasi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, untuk membahas tema kita hari ini, genjot pembiayaan UMKM melalui perbankan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia atau Aku Mandiri. Ya, halo, selamat pagi menjelang siang Ibu Hermawati. Pagi, Mas. Sehat selalu. Ya, alhamdulillah sehat-sehat selalu juga. Terima kasih atas waktunya. Kita akan review dulu Ibu Hermawati. Tadi sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa memang perhatian ini dari sisi pembiayaan yang masih menjadi kendala klasik yang dialami oleh sektor mikro kita begitu ya di dalam negeri. Bagaimana Bu kinerja dan kondisinya hingga saat ini? Kalau kinerja sebenarnya kan programnya Pak Jokowi, pemerintah lah, itu sudah sangat baik dan peluang untuk akses pembiayaan itu kan sudah ada, memang kebijakannya itu sudah bagus ya, karena untuk kur saja bunganya itu kan hanya 6%. Untuk yang ultra mikro itu hanya 3%. Hanya saja peluang ini belum bisa dimanfaatkan banyak UMKM. Prosentasenya masih kecil karena kebijakan perbankan masing-masing itu kan berbeda. Oke. Persyaratannya itu, prosedurnya itu yang mungkin berbeda-beda, apalagi untuk analisa kreditnya. Itu yang masih diberlakukan analisa kredit secara umum. Oke. Nah, lantas kalau melihat kondisi yang ada kemudian pemanfaatan kredit usaha rakyat yang diharapkan benar-benar menjadi penopang begitu ya dari pergerakan ataupun aktivitas produksi sektor UMKM kita, apa yang sudah disuarakan oleh teman-teman UMKM sendiri? Karena ini sudah ada arahan langsung, tapi perbankan memang karena di sisi prudennya mereka harus menerapkan aturan yang cukup hati-hati. Tapi justru itu nampaknya yang justru menjadi bottleneck begitu ya Ibu Hermawati? Betul. Nah itu yang harusnya dari pemerintah juga harus banyak mengawasi perbankan juga, karena kalau program kredit untuk kur itu kan negara hadir ya, perbankan mestinya nggak perlu khawatir karena pemerintah juga akan memberikan penjaminan kan jika terjadi kemacetan gitu loh. Nah itu yang harusnya lebih banyak perbankan yang tidak menggunakan analisa kredit seperti umumnya gitu, karena kita pernah juga melakukan dengan salah satu perbankan bagi pelaku UKM yang misalnya dia tidak punya tempat karena dia berjualannya keliling gitu, itu dia langsung di-reject gitu, padahal kan dari persyaratannya pemerintah bisa gitu loh. Nah itu sih. Oh, ya berarti memang
perlu ada satu arahan yang lebih jelas begitu bahwa kalau memang pedagang keliling lah ya bisa dikatakan begitu sebenarnya juga bisa mendapatkan akses ya untuk mendapatkan pembiayaan dari bank begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan kondisi yang ada saat ini, apakah rata-rata semua bank menerapkan satu analisis kredit yang ya umum dalam artian sehingga menyulitkan untuk sektor UMKM masuk untuk mendapatkan pembiayaan? Ya, memang nggak bisa dipungkiri ya jika perbankan itu akan menggunakan kehati-hatian ya, karena memang apapun kan meskipun ada negara hadir tetap perbankan juga harus mengembalikan uang tersebut gitu. Oke. Jadi butuh apa sih ya? Mungkin kayak teguran atau mendorong perbankan itu sendiri gitu. Nah, kalau ini tidak dijalankan, jujur sekarang ini kan banyak sekali pinjaman-pinjaman online lain ya yang lebih mudah gitu dengan bunga yang lebih tinggi, mereka nggak perlu datang gitu. Nah itu tapi itu kan menjebak para pelaku UMKM gitu loh. Nah Oke. saran saya sih tetap negara harus tidak hanya memberikan program tapi OJK juga ada pengawasan. Oh ini pasti mereka mendengar lah, oh analisanya terlalu umum nih, nah harusnya mereka langsung bisa maksudnya bisa diberikan bimbingan atau teguran kepada perbankan itu gitu. Oke. Nah, kalau yang diinginkan dari teman-teman pelaku UMKM gitu ya. Sebenarnya kriteria seperti apa sih yang bisa menyesuaikan dengan kondisi mereka begitu ya di lapangan. Mengingat ini adalah sektor mikro tadi bahkan tempat usaha saja mereka tidak ada karena mereka berjalan ataupun jualan keliling begitu, Ibu Herma. Nah, Gimana ini? mungkin yang kurang itu sebenarnya masalah sosialisasi ya. Banyak pelaku UMKM yang satu tidak paham bagaimana untuk mendapatkan akses perbankan itu sendiri. Oke. Kedua, karena mereka itu tidak tahu sehingga perbankan akhirnya memberikan persyaratan yang seharusnya tanpa jaminan. Sementara UMKM kadang nggak punya jaminan gitu kan. Oke. Nah, itu juga memang sosialisasi itu penting. Nah, hanya saja sebenarnya kalau pelaku usaha mikro, saya karena memang fokusnya di mikro ya, itu banyak sebenarnya mereka itu bisa kemampuan membayar tuh ada. Jadi harus ada kelonggaran di dalam hal prosedural sih itu, prosedural dan persyaratan gitu. Karena program yang ultra mikro saja melalui PNM itu kan juga ada gitu. Hanya mereka nggak tahu nih, mereka datangnya misalnya kepada perbankan gitu, Oke. tidak kepada PNM-nya gitu. Itu dia. Nah, kalau kita bisa mengisi kekosongan di sana begitu dalam artian literasi dan edukasi begitu dengan adanya program KUR misalnya begitu. Lantas bagaimana peran dari Aku Mandiri maupun asosiasi UMKM lainnya lah sehingga harus informasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa dananya ada nih untuk membantu sektor mikro maupun menengah kita begitu untuk bisa mendapatkan pembiayaan apa yang sudah dilakukan begitu sehingga benar-benar informasinya merata dan tersebar luas. Ya, karena kalau di Aku Mandiri ini kan dari banyaknya organisasi ya. Jadi salah satu organisasi saja yang konsennya kepada UMKM. Oke. Memang kalau di Aku Mandiri kita sudah ada kerjasama dengan perbankan swasta maupun pemerintah. Nah, jika melalui Aku Mandiri anggota itu akan dipandu, oh syaratnya ini gitu. Oke. Jadi mereka sudah tahu dulu. Terus rekomendasi dari organisasi itu juga membuat para pelaku anggota kita tidak disyaratkan untuk jaminan karena memang sebenarnya aturannya tanpa jaminan. Malah ada beberapa pelaku UMKM di Sulawesi yang kita pandu itu bisa mendapatkan pinjaman di atas 100 juta. Nah, padahal mereka masuknya di mikro. Memang kan maksimal 500 juta ya untuk KUR ya. Nah itu salah satu kalau di kegiatan di Aku Mandiri karena memang kita ada kerjasama dengan perbankan pemerintah yaitu BNI sama Bank Nobu yang swastanya untuk akses keuangannya untuk modal para pelaku UMKM. Oke. Nah, kalau boleh tahu ada berapa banyak anggota ya dari Asosiasi UMKM Indonesia atau Aku Mandiri ini, Bu Herma? Nah, kalau kita ini kendalanya kan untuk input secara digital ya.
Jadi kita inputnya secara manual itu anggota sampai sekarang jumlahnya sekitar 500.000. Oke. Itu di kita. Dan yang sudah terbantu untuk mendapatkan kur sampai sekarang itu ada 10.000 Oke. UMKM itu. Berarti memang masih banyak yang belum bisa mendapatkan atau memang tadi keterbatasan akses ataupun juga karena terbentur dengan kebijakan banknya sendiri pada saat mereka mengajukan pinjaman. Betul, betul. Banyak yang terbentur karena kebijakan misalnya. Jadi kita misalkan mengajukan satu bed itu 100 UMKM ya. Ya, Itu begitu dianalisa oleh mereka, itu kan harus masuk di slipnya pemerintah juga kan, sama oke. dia masuk nggak di program pemerintah untuk kredit yang lain. Nah, biasanya hampir ter-reject itu sekitar 60%. Wow. Jadi 40% yang itu lolos gitu. Hmm. Nah, salah satu yang menjadi UMKM kan kadang nggak ngerti nih dapat bantuan UMKM gitu kan, Ya. datanya sudah masuk, dia nggak bisa ngajukan kur loh. Oke. Nah, padahal kan dia sebenarnya untuk mengembangkan usaha itu 2,4 juta itu kan kurang ya. Dia pengen meningkatkan lagi. Nah, itu sudah nggak bisa karena dia sudah masuk di dalam mendapatkan bantuan untuk UMKM yang bantuan pemerintah itu. Nah, itu Oke. salah satu yang mungkin jadi kendala. Nah, Kedua, persyaratannya, Ibu, kaitannya dengan kita bisa mendapatkan kredit usaha rakyat tadi, baik yang mikro maupun ultra mikro itu apa saja sih? Sehingga ini nanti akan sama nih. Dalam artian persyaratan ini sudah diketahui seluruh anggota ataupun pelaku UMKM di Indonesia sehingga pada saat mereka mengajukan pinjaman ke bank begitu, mereka sudah mendapatkan satu batasan yang jelas bahwa ini loh persyaratannya 1, 2, 3, 4. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pertumbuhan kredit perbankan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat dari tahun 2021, kemudian 2020 dan targetnya di tahun 2023 ini. Ya, kita lihat pertumbuhannya terus naik ya dari 5,25%, kemudian 11,35% dan target di tahun ini 10 sampai dengan 12% untuk pertumbuhan kredit perbankan dan semoga di dalamnya juga ada kenaikan atau pertumbuhan kredit atau pembiayaan untuk sektor UMKM. Berikutnya kita lihat dari sisi pertumbuhan kredit di tahun 2022 ini dari beberapa sektor ya. Untuk kredit modal kerja itu 12,17%, kemudian kredit investasi 12%, sementara kredit konsumsi 9,42%. Itu dia beberapa data yang kaitannya dengan pertumbuhan kredit perbankan dan juga penyalurannya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia atau Aku Mandiri. Baik, Ibu Herma, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sempat tertunda ya kalau kita bicara mengenai persyaratan yang seharusnya ini bisa terserap informasinya, kemudian mereka tahu begitu apa saja yang harus disiapkan. Dan ini bagaimana dari pandangan Ibu? Apakah semuanya sudah rata, Bu? Dalam artian mereka sudah tahu nih kalau dengan pengajuan untuk mendapatkan kur saya harus menyiapkan apa saja. Apakah ini juga sudah terjadi atau mereka sudah siap tapi terbentur lagi tadi dengan kebijakan perbankan sendiri? Silakan. saya sih untuk persyaratan sebenarnya sangat mudah. Negara ini sudah mempermudah bagi akses keuangan bagi UMKM. Salah satunya misalnya hanya KTP, ya toh. Oke. Terus nanti dia jika tidak mempunyai legalitas, dia bisa menggunakan surat izin usaha cukup dari kelurahan. Ya, hanya saja begitu mereka misalnya masuk di perbankan itu kan ada persyaratan yang harus kalau istilahnya BI checking ya. Kalau Oke. BI checkingnya lolos atau slipnya lolos, dia harus masuk lagi di tahapan yang tadi. Dia sudah ikut nggak di programnya pemerintah kredit yang lain. Nah, itu salah satu yang menjadi kendala karena
kalau dari persyaratannya pun sebenarnya tidak diperlukan jaminan, hanya kebijakan masing-masing bank masih berlaku meskipun jaminannya itu tidak besar, tapi biasanya mereka tetap menggunakan permohonan untuk jaminan. Nah, tinggal sebenarnya saya berharap jika ini mau digenjot untuk akses permodalan yang manfaat bagi UMKM, memang kita kan jarang ya melihat misalnya kayak iklan nih di jalan tentang KUR itu sendiri. Oke. Oh, Nah, I itu see. kan nggak ada, bener kan? Iya, iya. Ayo kita sama-sama. Nah, sosialisasi hal yang penting-penting yang berdampak kepada manfaat masyarakat kecil, khususnya UMKM, itu segera. Sehingga jika itu ada persyaratan yang memang ada periklanan di umum, itu akan bisa perbankan juga lah itu pemerintah aja bikin iklannya seperti itu gitu. Kalau dia berbeda kan agak apa ya agak takut gitu loh untuk memberikan kebijakan yang lebih ketat gitu loh. Menurut saya itu sih karena sekarang masyarakat justru mencari alternatif lain melalui pinjol gitu. Karena pinjol itu Ya. saya pelajarin itu begitu mereka bayar 1 kali 2 kali saja mereka bisa dinaikkan plafonnya gitu. Padahal itu akan menjerat mereka gitu loh. Oke. Nah, sementara kalau perbankan kan nggak bisa, harus lunas dulu baru Ya. nanti dia minjam lagi. Nah, pinjaman yang kedua, saya membaca dari Permenko yang terakhir itu, pinjaman kedua itu bunganya menjadi 7%, jadi malah dinaikkan 1%. Oke. Itu nggak tahu di perbankan begitu apa tidak, karena saya Oke. baru baca aturan terbaru dari websitenya Menlu. Nah itu ada perihal kalau pinjaman yang kedua, misalnya UMKM udah dapat nih, terus dia pinjam lagi untuk yang kedua itu bunganya menjadi 7%. Wow, oke. Nah, dengan kondisi yang tadi, itukah menjadi salah satu alasan di mana Kementerian Koperasi UKM juga sempat menyebutkan bahwa dari pelaku UMKM di Indonesia ya yang aksesnya terhadap layanan perbankan itu masih sekitar 20%. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia sudah 50%, kemudian Korea Selatan 82%. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Perlu suatu kebijakan seperti apa begitu sehingga tadi bisa memutus bottleneck yang ada, begitu, memecahkan bottleneck yang ada begitu, Bu Herma. Ya, kelonggaran dari perbankan itu sendiri atas Oke. program yang diperintahkan oleh negara, menurut saya itu gitu. Karena sebenarnya kalau kita baca di Kemenkop saja, Ya. akses perbankan itu kan nggak melulu dari KUR, Mas. Masih ada misalnya LPDB, tapi kan masyarakat nggak tahu LPDB itu bunganya lebih rendah ya, 3%. Melalui UMKM yang bisa mengajukan atau koperasi gitu. Oke. Selain bunga yang kecil juga ada yang bagi hasil kalau menggunakan sistem syariah gitu. Nah ini kan banyak yang nggak mendengar. Sementara aku mandiri itu kan dari ribuan organisasi gitu loh Mas. Kalau semua misalnya seluruh organisasi yang punya anggota itu Ya. bisa diundang, disosialisasikan, itu alangkah bijaknya gitu. Jadi Oke. lebih cepat sih menurut saya Ya, ya. masyarakat UMKM yang khususnya mikro itu bisa mendengar dan tahu caranya gitu sehingga mereka bisa berbondong-bondong untuk mendapatkan KUR yang memang milik negara gitu loh. Wah, iya namanya permasalahannya sangat mendasar ya kalau kita lihat bagaimana arus informasi yang harusnya bisa tersebar merata, kemudian bagaimana tingkat pemahaman dari pelaku UMKM sendiri supaya bisa mengakses kemudian bisa mendapatkan persyaratan-persyaratan yang tadi Anda katakan tidak terlalu sulit sebenarnya dan bagaimana kebijakan dari pemerintah yang mungkin langsung saja memberikan instruksi seperti itu kali ya Bu ya. Sehingga bank bisa ikut menyesuaikan sesuai kapasitasnya dari pelaku sektor mikro dan menengah di Indonesia ini. Dan kalau Anda melihat apakah perlu ada pendampingan kalau begitu Bu Herma dari asosiasi sendiri atau mungkin dari kementerian yang berwenang terkait dengan UMKM ini sehingga proses mereka saat mengajukan sampai mereka bisa mendapatkan pembiayaan tadi juga dikawal terus begitu. Nah, justru sebenarnya
pemerintah ini melalui Kemenkop sepertinya sih sudah banyak program dan kebijakan yang memang untuk membantu UMKM. Oke. Dan termasuk pendampingan itu ada dari Kemenkop gitu. Negara itu hadir, cuman jumlahnya dengan UMKM kan lebih banyak UMKM-nya. Pendamping misalnya di satu provinsi gitu hanya berapa gitu. Oke. Sementara UMKM-nya berapa. Terus para pendamping ini kan karena keterbatasan tenaga dia nggak bisa mendampingi seluruh UMKM. Sementara yang didampingi juga harus hadir kan. Iya, iya. Nah, yang di luar yang tidak hadir, nggak pernah datang ke dinas koperasi, Oh. nggak masuk di dalam organisasi yang memang Oke. banyak bergerak, nah mereka nggak bisa apa-apa gitu. Oh, jadi perlu inisiatif juga ya nampaknya ya dari pelaku UMKM-nya sendiri begitu. Jadi memang bagaimana mereka mencari tahu keinginan untuk bisa mendapatkan dana atau pembiayaan tadi sehingga kan pada satu titik ketemu begitu pada saat mereka juga berinisiatif di sini juga siap membuka pintu juga begitu ya Bu Herma. Ya, karena memang akses pembiayaan itu banyak sekali gitu loh dari PNM itu sudah jelas kan ada juga mereka dari berkelompok gitu kan menggunakan kelompok gitu. Tapi kan mereka yang untuk usaha yang kecil-kecil gitu loh, yang ultra mikro. Nah, sementara sekarang tumbuh banyak sekali karena kondisi COVID sehingga membuat industri juga banyak yang tutup. Mereka beralih kepada usaha, kewirausahaan untuk mikro ya, mesti dimulai dengan mikro. Nah, itulah yang sebenarnya dibutuhkan pembinaan, pembiayaan, pendampingan, dan pemasaran. Jadi pemasaran juga jangan lupa supaya mereka bisa membantu untuk membayar angsurannya. Nah, mungkin PR juga sih bagi perbankan tidak hanya berikan saluran kreditnya, tapi juga membantu pendampingan atau pelatihan dalam literasi keuangan sehingga mereka bisa mengelola. Ketiga yang paling penting mereka juga membantu marketnya, akses marketnya, misalnya bisa menggunakan melakukan bazar gitu dengan free, tapi kan ini bantu supaya mereka bisa membayar juga kan. Nah itu salah satu yang mungkin harus dijalankan oleh perbankan yang memberikan akses keuangan itu. Oke, nah kalau berdasarkan pengalaman Bu Herma lah misalnya kalau kita lihat pelaku UMKM yang sudah mengajukan KUR baik yang skala mikro maupun ultra mikro tadi, kemampuan mereka untuk bisa melunasi hutangnya ataupun pembiayaan ini seperti apa sih Bu? Nah, memang di Indonesia NPL-nya untuk kredit itu ini juga besar ya. Kita nggak menampik ke keprihatinan kita ya dari perbankan yang makanya butuh kehati-hatian itu gitu. Di anggota kita juga banyak, cuman kalau melalui akun mandiri mereka tetap dari pengurus di lapangan itu akan bantu mengingatkan untuk membayar kembali gitu. Nah itu makanya memang dari perbankan tidak hanya sekedar meminjamkan tapi tidak memberikan pendampingan. Dengan pendampingan itu akan membuat mereka malah bisa gitu loh mengembalikan uang dan tidak lari karena banyak juga UKM tuh yang waktu dipinjemin rumahnya di situ tuh Mas, tapi ternyata begitu 2 bulan lagi dia udah nggak di situ. Nah itu resiko juga gitu. Oke, ya nampaknya masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan begitu ya bersama-sama tentunya harus duduk bersama baik dari pelaku UMKM-nya sendiri, asosiasi, perbankan maupun pemerintah sehingga nanti akan benar-benar menjadi salah satu ya ekosistem lah UMKM di Indonesia yang terintegrasi antara mereka yang berusaha pembiayaan tapi dengan tadi persyaratan yang dari sisi kemampuannya juga harus bisa melunasi kewajiban mereka begitu ya sebagai peminjam begitu sehingga diharapkan UMKM kita benar-benar bisa menjadi penopang juga pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas begitu. Baik Ibu Herma, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan ya kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Bu Herma. Sehat selalu, ya makasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.